Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIM 210441148. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan untuk mengubah hidup mereka. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan. Demokrasi mengizinkan seluruh warga negaranya berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama yaitu demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokratis modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan dan revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putra Restananci dengan NIM 21044111482. Di sini saya akan membawakan materi tentang nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, baik terhadap masyarakat bangsa maupun moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang keempat, mengakui perbedaan antar individu karena perbedaan merupakan suatu bawaan kodrat manusia. Yang kelima, mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, ras, suku, dan agama. Yang keenam, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. Dan yang terakhir, mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari materi yang saya bawakan. Kenalkan, nama saya Ahmad Faiz. Saya akan membacakan butir-butir demokrasi. 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan isi hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Junita. Saya akan menjelaskan tentang hakikat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain, sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan.
Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap sila, dasar atau azas dalam Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari kepembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan yang sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara. Pancasila bersumber dari penjabaran norma-norma dalam masyarakat. Segala sesuatu perilaku masyarakat berakar pada Pancasila. Pada sila keempat inilah semua peraturan baik perilaku, hak, dan kewajiban berasal dengan adanya sila keempat, maka segala sesuatu mengenai masyarakat dan rakyat Indonesia diatur dan ditata agar dapat saling bertoleransi dengan baik. Perkenalkan, nama saya Cecilia Estefania. Saya akan membaca materi tentang cita-cita filosofis yang terkandung dalam sila keempat. Nilai filosofis adalah bahwa hakikat negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Secara garis besar, nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas 3 hal, yakni yang pertama, nilai dasar. Sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental, yang berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga, nilai praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis. Demokrasi Pancasila mengandung nilai utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Sedangkan cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Hikmat kebijaksanaan itu adalah perpaduan antara yang berasal dari Tuhan dengan pemikiran manusia.